nggak apa-apa, kita temenin ya Kak. Iya. Ada satu lagi nih yang harus kita sapa. Siapa Kak? Adik-adik yang di rumah. Oh iya. Kita sapa ya Kak. Kita tes dulu ya Kak. Kita cek ombak nih, kita cek ombak. Coba dong Kak yang cek. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Nah, Oke, udah semangat nih, udah Kak. semangat. Nah, supaya tambah semangat lagi, kita nyanyi lagu kali ya Kak yang ada gerak-geraknya. Iya, tapi kita sebelumnya undang bangkit berdiri dulu. boleh. Ayo adik-adik, Kakak undang bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Dikepak-kepakan Sayapnya. Ayo Kak. Semangat ya, tangan. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Capek nggak? Capek lumayan. Udah semangat nih Kak. Iya. Kita siap untuk memulai ibadah kita. Terus kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Oke, tapi adik-adik tetap bangkit berdiri dulu ya. Ya. Kita mau nyanyikan lagu ini. Coba jangan bercanda-canda lagi karena kita sudah mau memasuki Ibadah. Oke. Sudah posisi beribadah ya Kak. Bapakku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, pentingkan mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah adik-adik, mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Kau selalu ada menemani kami semua ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, nafas kehidupan, dan terima kasih juga Tuhan Yesus Kau selalu menyertai kami. Tuhan yang baik, sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Walaupun ibadah sekolah minggu kami masih berjalan secara online, kiranya Kau berkati kami, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dan kami yang ada di rumah-Mu ya Tuhan Yesus, supaya berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu mengalir dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, agar kami seluruh keluarga besar sekolah minggu bisa selalu sehat Tuhan Yesus dan terberkati ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk. Nah, kita nyanyi terus, Kak. Kita mau puji nama Tuhan terus. Hari ini kita mau menyanyikan lagu Lagu apa ya? Asik Tuhan ya? Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Asik tuh Kak lagu. Nah, Kak, sebelum kita nyanyi, Kakak Nomi mau nanya sama Kakak Gigi. Boleh. Emang menurut Kakak Gigi Tuhan Yesus itu baik? Baik, Kak. Dalam Baik. hal apa? Dalam segala hal, terutama dalam kondisi sekarang ini nih, Kak. Oh iya ya, kita masih bisa berkumpul, Iya. masih bisa berdiri di sini, masih bisa nafas, Tuh. terus masih bisa sekolah, Betul. ya kan? Walaupun masih secara online ya Kak ya, Iya. tapi tetap harus semangat. Karena apa tadi? Tuhan Yesus baik. baik. Ayo, Oke, Bang. kita nyanyikan, ayo Bang. Boleh sampai tepuk tangan ya. Pasang semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berkatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Baik. Masih semangat kan adik-adik yang di rumah? Masih dong. Masih dong. Tadi katanya Tuhan Yesus baik. Berarti kita juga harus jadi anak yang baik. Nah, gimana tuh Kak caranya supaya jadi anak yang baik? Caranya jadi anak yang baik ya itu tadi, dengar-dengar sama orang tua. Terus rajin belajar. Satu lagi nih. Apa? Ingat hukum Taurat Tuhan. Oh iya benar, ingat. Tapi nggak hanya ingat doang Kak. Dilakukan. Nah, ngomong-ngomong hukum Taurat, minggu ini kita hukum Tauratnya dari Kelima, hukum Dan Taurat ke- kelima dan keenam. 6. Nah, Ada 2. Kita ganti-gantian boleh ya Kak? oke. Berarti Kak Gege yang kelima, Kakak Nomi yang keenam. Dan adik Adik-adik juga boleh ikutan ya. Ya. Oke. Oke, hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Wah, Simpel ya Kak ya. Simpel. Dua ini ya. Tapi yang paling susah mungkin yang 5 ya. Hormatilah Iya. ayah dan ibumu. Karena kadang-kadang kita suka disuruh, ayo belajar. Nanti mah, disuruh ngapain lagi? Nanti. Nanti akhirnya gak jadi dilakuin. Iya makanya. Nah, adik tuh sesuai dengan hukum Taurat kita hari ini, minggu ini, hukum Taurat kelima kita harus hormatilah ayah dan ibumu. Dah, sekarang kita masih mau memuji Tuhan nih Kak. Betul, kita nyanyi lagi dong. Iya dong. Kita nyanyi lagu apa nih sekarang? Berani tampil beda. Cocok nih ya. Anak sekolah minggu AKBP Jatinegara harus Tampil beda. Oke, ayo Bang. ayo Bang. Sambil tepuk tangan. Ikutin gaya kakak ya adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus.
ini tampil beda. Tapi adik-adik, bedanya juga harus yang positif. Benar, jangan jadi negatif ya Kak. Iya ya. Nah sekarang kita mau baca epistel kita nih Kak di minggu ini. Kak, epistel itu kan berarti ayat hafalan ya? Betul. Oke, berarti nanti kita lihat adik-adik. ada ya? Yang ini memang ada. Betul. Oke. Kita minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 2. Kita baca sama-sama kayak Kak Nomi. Iya. Dimulai dari kitabnya dulu ya Kak. Oke, sip. 1, 2. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Wah, sesuai ya Kak, karena sekarang bulan Agustus ya. lagi sebentar lagi mau kemerdekaan. Oh iya benar ya, bulan Agustus itu adalah bulan kemerdekaan. Nah, tadi kan Kak Naomi bilang kita mau lihat video adik-adik nih Kak. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu ya Kak. Oh iya, boleh nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Soraklah Haleluya. Oke. Tapi kenapa dulu Kak? Dari tadi kayaknya adik-adiknya duduk terus nih. Bener banget. Biar lebih semangat lagi. Kita ini kan ada sorak-sorak nih. Bangkit berdiri dong. Bangkit berdiri ini kakaknya aja pada semangat nih. Ayo bangkit berdiri. Biar makin panas nih. Kita mau nyanyi lagu Soraklah Haleluya. Ayo Bang. Tepuk tangan. adik-adik kita mau menyaksikan video hayat hafalan dari adik-adik yang sudah mengirimkan. Tapi kan sebelumnya tadi kan habis diri nih. Boleh dulu. Nontonnya sambil duduk. Iya. Oke. Silahkan. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Shalom, nama saya Namila Raina Manurung. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Terima kasih. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Keren ya Kak ya? Anak-anak sekolah minggu. Iya dong, anak-anak sekolah minggu KPP Jatinegara mah Pinter toh. Nah adik-adik, tadi kan sudah dikirim tuh video ayat hafalan. Nah biar semuanya juga masih tetap hafal ya, karena baru sebagian nih. Kita baca ulang yuk Kak. Boleh. Kita Bareng-bareng baca ya. sama-sama. Oke, dari Sama. ayatnya ya Kak. Dari ayatnya ya. Ayo adik-adik ya. 1, 2. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, adik-adik, Roh Kudus sudah memerdekakan kita. Nah, adik-adik juga anak-anak sekolah minggu jangan mau kalah. Yang belum mengumpulkan ayat hafalan dikumpulkan. Ayo dong, apalagi yang kelas besar, kelas tanggung nih, kalian nih masih kurang nih, ya kan? Ya nggak Kak? Biar rame ya. Iya. Nah, Kak Gege, kalau seandainya ada yang mau mengumpulkan, mungkin masih agak lupa nih. Gimana sih caranya? Boleh. Nih, kalau adik-adik mau ngumpulin, adik-adik boleh minta bantuan mama papanya untuk merekam adik-adik menyampaikan ayat hafalan. Nanti ketika sudah direkam, mama papanya boleh mengirimkan ke kakak abang sekolah minggu. Siapa aja, nggak harus kakak abang sekolah minggu kelasnya, pokoknya yang dikenal. Nanti kakak abang masukin deh ke YouTube. Iya. Oke. Tapi diingat juga Kak, kumpulinnya paling lambat hari Rabu. Jam berapa Kak? Jam 7 malam. Jam 7 malam ya, supaya nanti kasihan kakak-kakak tim editnya biar ada waktu ya. Iya. Buat edit-edit. Oke. Dah, sebentar lagi kita akan masuki firman Tuhan. Duduk yang rapi adik-adik ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Ayo Bang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai-mu. Amin. Salam merdeka bagi kita semua anak-anak sekolah minggu gereja KPP Jatinegara. Kita akan memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Oleh karena itu, firman Tuhan juga akan memilih topik kita,
yaitu Tuhan yang memerdekakan. Seperti tertulis dalam kitab Kejadian pasal 50 yang dimulai dari bait ke-15 sampai bait ke-21, demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Selama ada beban dalam hati, apalagi beban tersebut adalah atas tindakan kesalahan kepada orang yang sudah berbuat baik terhadap dirinya, maka mereka tidak akan bisa tenang, seolah-olah mereka terkungkung di dalam kesalahan tersebut. Itulah yang dialami oleh saudara-saudara daripada Yusuf, anak daripada Yakub. Mereka merasa perbuatan mereka kepada saudaranya Yusuf yang hendak membunuh saudaranya, tetapi akhirnya menjual kepada orang Midian, dan itu mungkin mereka masih tetap di dalam hatinya tersirat. Oleh karena itu mereka menjadi terbeban. Oleh karena itu mereka merasakan berhutang terhadap kebaikan daripada saudaranya Yusuf. Apalagi setelah orang tua mereka Yakub telah mati, lalu mereka mengharapkan bagaimana ke depan kehidupan mereka, apakah baik atau tidak. Mereka mengharap bahwa kehidupan mereka akan baik. Bagaimana kalau Yusuf membalaskan perbuatan jahat mereka? Oleh karena itu mereka semakin terbeban dengan kesalahan tersebut. Mungkin mereka menganggap Yusuf akan memendam dalam hatinya suatu dendam terhadap saudara-saudaranya. Padahal Yusuf tidak pernah mengingat-ingat perbuatan saudara-saudaranya. Justru karena Yusuf tidak pernah mendendam terhadap saudara-saudaranya, maka Yusuf merasa tenang, tidak terusik, tidak terganggu dengan adanya dendam di dalam hatinya. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, jangan pernah dendam dengan orang lain. Jangan pernah memikirkan yang jahat terhadap orang lain, tetapi lakukan yang baik
Dan yang baik tersebut akan tetap menghasilkan kebaikan dalam hidupmu. Dan sekalipun yang baik yang kamu lakukan terhadap orang lain, balasnya adalah tidak baik, tapi ingatlah, dari Tuhan pasti datang kebaikan. Seperti pada firman ini, bagaimana perasaan daripada saudara-saudara Yusuf yang merasa bersalah terhadap diri Yusuf. Tapi mereka diberikan oleh Yusuf makan dan minum di negeri Mesir. Karena Yusuf sudah berada di negeri Mesir dan menjadi orang kedua di negeri Mesir. Dan mereka boleh diangkat dari keterpurukan untuk bisa hidup. Nah, itulah peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Yusuf tidak mendendam. Tapi di sini kita lihat, siapakah yang menggugah pikiran daripada Yusuf? Yaitu Allah sendiri. Allah lah yang berdiam di hati daripada Yusuf, sehingga dia tidak pernah memikirkan dendam terhadap saudara-saudaranya. Bila Allah berdiam dalam diri kita, maka kita akan dituntun untuk kepada kebaikan. Kita dituntun untuk melakukan yang senantiasa kebaikan terhadap orang lain, bukan kejahatan terhadap orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara Yusuf menyatakan untuk minta pengampunan kepada saudaranya Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Justru Yusuf sendiri mendengar perkataan yang disampaikan kepada dirinya akan kesalahan dari saudara-saudaranya. Dia menangis. Dia bukan bangkit emosi, tapi dia menangis terharu atas kesadaran daripada saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya yang memerdekakan mereka dari dendam daripada Yusuf adalah Tuhan Allah sendiri. Allah lah yang bertindak untuk saudara-saudara Yusuf, sehingga Yusuf tidak pernah mendendam, karena di dalam hati Yusuf adalah Allah yang berdiam. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu gereja kita juga diharapkan bahwa yang memerdekakan kita dalam kehidupan ini, baik dari kejahatan orang lain, adalah Allah sendiri. Yang memerdekakan kita juga bangsa kita pada waktu itu, sekalipun lewat perjuangan dari para leluhur kita yang berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Tapi Allah lah yang ikut serta berjuang memperjuangkan kemerdekaan kita, untuk membebaskan kita dari penjajah 76 tahun yang silam. Oleh karena itu, dalam hidup kita, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, yang untuk menyelamatkan kita pun dari cengkeraman akan kematian. Allah lah. Bila kita menghadapi kecelakaan, bagaimana kita dalam menghadapi kecelakaan tersebut bisa selamat? Di situ adalah Allah yang menyelamatkan. Oleh karena itu, kita harus tetap memegang teguh dalam hidup kita ini, yang menyelamatkan kita adalah Allah. Yang memerdekakan kita juga dari segala kekuasaan si iblis adalah Allah. Kita tidak akan sanggup memenangkan diri kita untuk melawan kekuatan daripada iblis, tapi bersama Allah kita akan dimerdekakan, kita akan dibebaskan dari kuasa iblis, dan kita dimerdekakan juga dari kematian yang kekal, yaitu lewat Yesus Kristus yang telah mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, percayalah senantiasa kepada Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memperdengarkan firman yang sekaligus mengajak kami hanya percaya kepadamu Bapa, karena Engkaulah yang memerdekakan hidup kami dari belenggu dosa, kejahatan, kuasa iblis, dan juga Tuhan yang telah memerdekakan bangsa kami dari penjajahan. Dan hari peringatan kemerdekaan akan kami rayakan pada hari Selasa yang akan datang. Karena itu Bapa, ukirlah di dalam hati kami semua, Engkaulah senantiasa yang turut serta memerdekakan bangsa kami, agar kami senantiasa percaya kepadamu
dan selalu tunduk kepadamu. Para pemimpin bangsa kami yang memimpin bangsa ini Tuhan, beri hikmat dan pengetahuan, dan beri kepada seluruh bangsa Indonesia untuk dapat mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan para leluhur kami dan melalui kuasa-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, beri hikmat kepada kami semua, agar kami berhikmat dan bersatu padu untuk membangun negeri yang kami cintai ini. Bapa di sorga, anak-anak sekolah minggu gereja-Mu juga, Engkaulah senantiasa Tuhan memberikan kepada mereka hikmat, memberikan kepada mereka pengetahuan, agar mereka dapat mengisi kemerdekaan sebagai generasi penerus nantinya. Bapa di sorga, berkati seluruh keluarga, baik orang tua, baik anak-anak di antara jemaat-Mu, agar kami Tuhan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Kak. Sekarang kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kan tadi Tuhan Yesus baik, Tuhan sudah baik sama kita. Kita karena masih beribadah dari rumah, jadi memberikan persembahannya itu bisa dengan cara gimana tuh Kak? Nah, adik-adik, kalian walaupun tetap beribadah di rumah, kita bisa memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa mengumpulkannya, terus nanti kasih ke mama papa. Nanti mama papa yang akan berikan ke gereja, ya. Atau bisa juga melalui sintuannya masing-masing di lingkungannya ya. Dan yang lebih mudah lagi, karena zaman sudah semakin canggih, bisa langsung ditransfer ke rekening gereja yang ada di Warta Jemaat. Iya. Oke, sambil mengumpulkan persembahan, kita sambil menyanyikan lagu ya Kak, dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Kasih Melanda Hidupmu. Ayo Bang. Marilah kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita udah selesai nih Kak. Apa nih Kak? Nggak berasa ya udah di penghujung acara aja nih. Ibadah sudah selesai adik-adik. Tapi sebelumnya kami ada pengumuman ya. Oke, tentang apa itu Kak? Menyambung di minggu-minggu yang kemarin. Nah, karena bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Betul. Nah, jangan lupa adik-adik, ayo dikirim dong. Kita ikut lombanya ya. Betul. Masih ada baru beberapa orang nih ya. Nah, biar rame kita merayakan kemerdekaan, walaupun masih di rumah kita tetap merasakan kemerdekaan dengan ikut lomba ini ya. Iya benar ya. Kakak masih tunggu sampai minggu depan terakhirnya ya di tanggal 22. Nanti akan diumumkan di minggu selanjutnya. Iya. Oke? Adik-adik, kakak ingatkan kembali ya. Ayo dong kelas besar, kelas tanggung, bikin puisi dan membacakannya. Temanya semuanya pokoknya tentang kemerdekaan. Terus yang kelas kecil, ayo storytelling ya, kalian boleh cerita nih tentang kemerdekaan kan, gitu. Dan yang kelas TK dan Batita, kita ada lomba menggambar dan mewarnai. Terus di situ adik-adik kasih videonya, bilang ceritanya, misalnya KGG lagi mewarnai gambar orang lagi perang atau seperti apa, pokoknya tentang tema kemerdekaan. Nanti kalian sampaikan di situ deh, divideokan kalian sedang gambar apa, nama kalian apa, seperti itu. Ya betul. Nah, tapi KGG kakak ingatkan kembali ya, durasi videonya jangan terlalu lama. Pokoknya minimal 2-3, terlebih khusus untuk yang storytelling ya. Lewat dari 3, mohon maaf ya, nanti kita cut ya, nggak bisa ya gitu. Ayo adik-adik yuk cepet dong, buru nih, tinggal ada 1 minggu lagi nih ya. Kakak abang tungguin. Oke. Jangan lupa kan ada hadiahnya Kak ya. Betul, kita berlomba pasti ada hadiah biar lebih semangat. Betul. Dah gitu. Nah, selain dari Kanomi pengumuman tentang lomba kemerdekaan, kami juga punya pengumuman nih yang terus dikasih sama kakak abang karena situasi masih dalam keadaan pandemi. Si 5M, kita harus tetap mengingat dan menjalankan 5M. Yang pertama, memakai masker. Kalau berpergian pakai masker ya adik-adik. Yang kedua, mencuci tangan 20 detik pakai sabun yang bersih dengan air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak. Jaga jarak deket-deket. Jangan deket-deket dulu, nggak apa-apa lah ya. Apalagi kalau lagi pergi-pergi dan bersama orang yang tidak dikenal. Yang keempat, makan makanan yang sehat dan bergizi. Oke, supaya adik-adik karena masih masa pertumbuhan, jadi supaya pertumbuhannya berjalan dengan baik ya adik-adik. Yang terakhir, melakukan
Aktivitas olahraga Di ya. rumah juga boleh lah lari-lari kecil dari dapur ke pintu rumah terus balik lagi. Oke? Iya. Ya, itu dia 5M. Terlebih dari semuanya itu jangan lupa untuk kita tetap selalu Doa. Oke.